Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat? Mudah-mudahan anak-anak Bapak semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Baik, berjumpa lagi bersama Bapak pada mata pelajaran matematika. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Benar, kita sudah belajar tentang bangun datar. Lalu pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kemudahan, kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Mari anak-anak kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak ingin mengabsensi kehadiran kalian karena Bapak pengen tahu nih siapa aja anak-anak Bapak yang berhadir pada hari ini dan yang tidak dapat berhadir pada hari ini. Yang pertama, Abdul ada, Bayu ada, selanjutnya Fitri ada, Fitri. Oke. Dan yang terakhir Siti, ada Siti. Alhamdulillah lengkap semua ya pada hari ini. Selanjutnya Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar dan teks, anak-anak Bapak semuanya dapat menentukan volume dari bangun ruang. Lalu yang kedua, dengan mengamati gambar dan teks, anak-anak Bapak dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan volume bangun ruang dengan benar. Nah, itu tadi beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Bapak pengen tanya, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Wah, semangat sekali ya kalian pada hari ini. Baik, coba dikeluarkan alat tulisnya dan kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, apa sih itu bangun ruang? Coba anak-anak Bapak pengen tahu pendapat dari kalian. Ya, baik. Jadi, bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki volume atau isi. Jadi, bangun ruang itu meliputi volume bangun ruang, sifat-sifat dari bangun ruang, dan jaring-jaring dari bangun ruang. Pada kesempatan hari ini kita akan fokus pada bangun ruang balok dan kubus. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang. Kemarin kita sudah belajar tentang persegi dan persegi panjang ya. Lalu dengan paling tidak satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Nah, di sekitar kita nih sebetulnya banyak sekali benda-benda yang menyerupai balok. Coba Bapak pengen tanya kepada anak-anak Bapak semuanya, benda-benda apa yang menyerupai balok? Benar, yang pertama ada lemari, kemudian apa lagi? Iya benar, ada tempat tisu, lalu ada tempat pasta gigi, dan ada TV. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi itu adalah di antaranya. Agar kalian lebih memahami bagaimana sih bentuk balok itu, coba kalian perhatikan gambar yang sudah Bapak sediakan di atas. Jadi seperti inilah bentuk dari balok. Balok itu memiliki 8 titik sudut, memiliki 6 sisi, dan memiliki 12 rusuk. Lalu rusuk pada balok itu tidak sama panjangnya. Lain halnya dengan rusuk pada kubus. Rusuk pada kubus itu memiliki panjang yang sama, tetapi kalau rusuk pada balok itu memiliki panjang yang berbeda. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Untuk rusuk yang mendatar itu disebut dengan panjang balok yang berwarna merah ini ya. Kemudian
Kemudian ada rusuk yang ke belakang ini yang berwarna biru, itu dinamakan sebagai lebar balok. Dan rusuk yang tegak yang berwarna kuning itu dinamakan sebagai tinggi balok. Kalau panjang itu simbolnya P, kalau lebar itu simbolnya L, dan kalau tinggi itu simbolnya T. Nah, bagaimana? Mudah bukan anak-anak? Itu tadi adalah bagian-bagian dari balok. Selanjutnya kita akan membahas tentang jaring-jaring dari balok. Apa sih itu jaring-jaring? Jadi, jaring-jaring adalah gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Nah, jaring-jaring pada balok adalah sisi-sisi balok yang direntangkan mengikuti rusuk-rusuknya. Jadi secara mudahnya, gambar sebuah balok itu dibongkar dan diratakan, maka akan membentuk sebuah jaring-jaring. Adapun contoh dari jaring-jaring adalah sebagai berikut. Baik, selanjutnya kita akan bahas ke pembahasan berikutnya, yakni sifat-sifat dari balok. Sifat pertama dari balok. Yang pertama, dia memiliki 6 sisi, yang mana terdiri dari 3 pasang sisi yang sama besar, yakni sisi A, B, C, D dengan E, F, G, H. Lalu ada sisi B, C, G, F berpasangan dengan sisi A, D, H, E. Kemudian D, J, G, H berpasangan dengan sisi A, B, F, E. Itu sifat yang pertama. Lalu yang kedua, memiliki sifat 12 rusuk. Jadi balok memiliki 12 rusuk. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Yang mana aja? Coba kalian perhatikan. Yang pertama ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Nah, itu tadi adalah ke-8 titik sudut pada balok. Sifat yang keempat, balok memiliki 12 diagonal bidang. Antara lain, yakni di bagian bawah, coba diperhatikan, di sana ada AC, ada BD. Lalu di bagian atas ada EG, ada FH. Kemudian di bagian kanan ada BG, ada CF. Di bagian kiri ada AH dan DE. Di bagian belakang ada DG dan CH. Lalu bagian depan ada apa? Betul, ada AF dan BE. Nah, jadi ada 12 diagonal bidang pada bangun ruang balok. Kemudian, sifat yang kelima, balok memiliki 4 diagonal ruang. Nah, yang pertama itu ada di titik A sampai G. Lalu ada B dengan H. Lalu ada CE dan DF. Dan yang terakhir, sifat balok yang terakhir yakni memiliki 6 bidang diagonal. Jadi ada bidang AEGC, lalu ada BFHD, lalu BCHE, ADGF, ada ABGH, dan yang terakhir ada CDEF. Nah, itu tadi adalah beberapa sifat-sifat dari bangun ruang balok. Rumus untuk mencari volume balok. Jadi, misal anak-anak Bapak semuanya dapat soal untuk mencari volume balok, maka masukkan rumus yang sudah Bapak berikan. Rumusnya yakni V sama dengan P dikali L dikali T. Mudah bukan? Lalu bagaimana Pak jika kita disuruh mencari luas permukaan balok? Baik, untuk mencari hal tersebut maka kita akan lihat rumus berikut. Nah, rumus untuk mencari luas permukaan yakni L sama dengan 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Nah, itu tadi adalah rumus untuk mencari luas permukaan balok. Sekarang langsung kita menuju ke soalnya agar anak-anak Bapak semuanya dapat memahami penggunaan rumus-rumus yang sudah Bapak berikan.
Perhatikan gambar di atas. Di sana ada gambar balok yang memiliki panjang 8 cm, memiliki lebar 3 cm, dan memiliki tinggi 4 cm. Nah, lalu berapakah volume dan luas permukaan dari balok di atas? Oke, sekarang coba perhatikan jawaban yang akan Bapak berikan. Pertama kita cari volumenya terlebih dahulu. Rumus volume tadi apa anak-anak? Iya benar, rumus volume yakni V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Berapa tadi panjangnya? Ya, panjangnya adalah 8 cm. Lalu lebarnya adalah 3 cm dan tingginya adalah 4 cm. Kita masukkan 8 dikali 3 dikali 4 sama dengan 96 cm kubik. Jangan lupa pangkat 3-nya disertakan untuk mencari volume. Lalu setelah kita mencari volume, maka kita cari luas permukaan balok. Rumusnya kita masukkan, yakni L sama dengan 2 dikali P kali L tambah L kali T ditambah P dikali T. 2 dikali, kita masukkan panjang kali lebar tadi berapa? Panjangnya 8 cm dikali lebarnya 3, jadi 8 dikali 3 ditambah L lebarnya 3 dikali T, T nya berapa? 4, 3 dikali 4 ditambah P panjangnya 8 dikali T, T nya 4, jadi 8 dikali 4. Nah, selanjutnya kita kalikan di dalam kurung terlebih dahulu. 2 dikali dalam kurung 8 kali 3 24 ditambah 3 kali 4 sama dengan 12 ditambah 8 kali 4 sama dengan 32. Jika sudah, kita tambahkan yang di dalam kurung 24 tambah 12 tambah 32, hasilnya 68. Jadi 2 dikali 68 sama dengan 136 cm persegi. Nah, itu tadi adalah untuk mencari volume dan luas permukaan pada balok. Baik, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan tentang materi yang sudah Bapak sampaikan? Tidak ada? Wow, alhamdulillah anak-anak Bapak semuanya dilihat sudah dapat memahami tentang materi balok. Setelah kita tadi belajar tentang pengertian balok, belajar tentang jaring-jaring pada balok, sudah belajar tentang sifat-sifat dari balok, terus bagaimana cara mencari volume dan luas permukaan dari balok. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kubus, bangun ruang dari kubus. Selanjutnya kita akan membahas tentang kubus. Apa itu kubus? Coba Bapak pengen tanya ke anak-anak semuanya, apa sih itu kubus? Ya. Nah, jadi kubus adalah bangun ruang yang dibentuk oleh 6 sisi persegi. Nah, selanjutnya coba deh anak-anak Bapak semuanya perhatikan gambar yang sudah Bapak berikan di atas. Nah, dari gambar tersebut coba anak-anak berikan bentuk-bentuk apa saja yang menyerupai kubus. Ya, benar. Nah, jadi dari gambar tersebut ada yang berbentuk kubus seperti akuarium, lalu ada kotak mainan, ada kotak tisu, nah dan masih banyak lagi. Jadi itu adalah bentuk dari kubus. Baik, anak-anak Bapak tadi sepertinya sudah mengerti dan sudah memahami mengenai bentuk dari kubus. Nah, berbeda ya antara kubus dengan balok tadi. Jika balok tadi itu memiliki ukuran yang berbeda setiap sisinya dan rusuknya. Kalau misalnya kubus itu memiliki sisi dan rusuk yang sama panjangnya. Jadi semuanya sama. Lalu kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari kubus. Oke, yang pertama, kubus itu memiliki 6 sisi yang sama besar. Nah, coba diperhatikan, di sana ada sisi ABCD, ada sisi EFGH, ada sisi ABFE, BCGH, BCGF, dan ADHE. Nah, jadi ada 6 sisi kubus yang sama besar. Selanjutnya, kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Perhatikan
perhatikan di sana ada rusuk AB, lalu ada BC, ada CD, DA, EF, FG, GH, HE, EA, FB, GC, dan HD. Kalau di total itu ada 12 rusuk yang sama panjang pada kubus. Baik, selanjutnya kubus memiliki 8 titik sudut. Kubus itu memiliki 12 diagonal bidang, yang mana setiap diagonal bidang tersebut pada kubus itu memiliki ukuran yang sama panjangnya. Nah, lalu setiap diagonal ruang pada kubus itu memiliki ukuran yang sama juga. Adapun diagonal ruangnya itu ada 4 ya. Yang pertama itu kita bisa perhatikan ada HB, ada DF, ada AG, dan ada CE. Nah, jadi ada 4 diagonal ruang pada kubus. Dan yang terakhir, kubus itu memiliki 6 buah bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Nah, bisa diperhatikan di gambar yang sudah Bapak berikan ya. Baik, nah itu tadi adalah sifat-sifat dari bangun ruang kubus. Selanjutnya kita akan bahas jaring-jaring pada kubus. Sama dengan halnya balok, kubus juga memiliki jaring-jaring loh. Jadi jaring-jaring adalah apa tadi? Iya, jaring-jaring adalah gabungan dari bangun datar yang menyusun sebuah bangun ruang. Iya, betul tadi ya. Lalu bangun datar yang menyusun kubus adalah persegi. Iya, benar. Jaring-jaring kubus atau bangun datar yang menyusun kubus adalah 6 buah persegi atau segi 4. Nah, jadi ada 6 buah yang menyusun. Bisa diperhatikan gambar yang sudah Bapak berikan ini. Baik, sampai sini terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan tentang pengertian dari kubus, terus sifat-sifat dari kubus, dan jaring-jaring pada kubus? Alhamdulillah sudah dapat dipahami semuanya ya mengenai pengertian dari kubus tadi, dari sifat-sifat dari kubus dan jaring-jaring pada kubus. Oke, selanjutnya bagaimana sih Pak cara menghitung volume dari kubus dan luas permukaan dari kubus? Baik, yang pertama kita harus mengerti terlebih dahulu apa? Iya benar, kita harus mengerti terlebih dahulu rumus dari mencari volume dan luas permukaan kubus. Perhatikan, rumus mencari volume. Volume sama dengan rusuk dikali rusuk dikali rusuk, atau V sama dengan R pangkat 3. Nah, dalam buku biasanya itu juga ditemukan rumus seperti ini. Volume sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi, atau V sama dengan S pangkat 3. Nah, perlu diperhatikan, untuk V sama dengan R pangkat 3 dengan V sama dengan S pangkat 3 itu tidak ada perbedaan. Itu sama saja karena rusuk dan sisinya pada kubus itu sama. Nah, setelah kita memahami mengenai rumus dari volume kubus, kita mencari lagi untuk rumus luas permukaan kubus. Rumus luas permukaan kubus yakni adalah L sama dengan 6 dikali rusuk dikali rusuk, atau L 6 kali R kuadrat. Nah, kenapa di situ 6? Karena sisi dari kubus itu adalah 6. Baik, untuk memudahkan pemahaman anak-anak Bapak semuanya, mari kita lihat contoh yang akan Bapak berikan. Nah, di sana ada contoh soal yang mana terdapat sebuah kubus. Kubus itu memiliki 8 cm rusuk atau sisinya. Nah, berapakah volume dan luas permukaan dari kubus di atas? Mari kita jawab. Yang pertama kita harus mencari volumenya terlebih dahulu. Volume tadi rumusnya apa? Volume dikali rusuk dikali rusuk dikali rusuk, atau V sama dengan R pangkat 3. Kita masukkan rusuknya atau sisinya, yakni berapa? 8 cm. Jadi 8 dikali 8 dikali 8 sama dengan 512 cm kubik. Selanjutnya untuk mencari luas permukaan dari kubus. Rumusnya tadi apa? Coba diingat-ingat. Iya benar. Rumusnya adalah
luas L sama dengan 6 dikali R dikali R. Nah, kita masukkan 6 dikali rusuknya berapa? 8. 6 dikali 8 dikali 8. Lalu kita kalikan. 6 kali 8 dikali 8 hasilnya adalah 384 cm persegi. Nah, itu tadi adalah contoh untuk mencari volume dan luas permukaan dari kubus. Ya, bagaimana anak-anak? Mudah bukan untuk mencari volume dan luas permukaan dari kubus? Nah, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan mengenai materi kita pada hari ini? Kalau ada pertanyaan, silahkan Bapak beri kesempatan. Baik, tidak ada pertanyaan ya. Jadi Bapak anggap kalian semua dapat memahami materi yang sudah Bapak sampaikan hari ini. Baik, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bangun ruang. Apa tadi bangun ruang coba? Ya, bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki volume atau isi. Nah, adapun pembagian dari bangun ruang itu adalah balok dan kubus. Sebenarnya masih banyak lagi, tetapi kita hanya fokus pada 2 bangun ruang ini, yakni kubus dan balok untuk hari ini. Mungkin pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bangun ruang limas, bangun ruang 5/4, dan prisma, dan masih banyak lagi. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan kepada Bapak pada pertemuan kita berikutnya. Oke, sebelum Bapak tutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya nih kita menutupnya dengan berdoa bersama. Mari anak-anak kita mengangkat tangan seraya berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, terakhir pesan dari Bapak. Jangan lupa untuk dibaca kembali bukunya, dibuka-buka lagi bukunya, dan dipelajari kembali materi yang sudah Bapak sampaikan pada hari ini. Tetap semangat dalam menuntut ilmu. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.